Bapak Ibu Guru SD Sari yang saya banggakan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Untuk kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya terima dari kegiatan saya selama mempelajari modul 1 calon guru pembedah. Dalam modul 1 ini terdiri dari 4 bab ya, 1.1, 1.2 dan 1.3 serta 1.4. Kemudian untuk materi yang masih disampaikan kepada Bapak Ibu Guru atau sebagai pembimbing, yaitu hanya materi 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan 1.4 yaitu budaya positif. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan budaya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 5 yang sangat urgent yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pendidikan itu bersifat menuntut. Pendidikan artinya menuntut. Nah, di sini menuntut itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu anak itu bukan tabula rasa atau kertas kosong seperti yang kita pelajari dalam teori tabula rasa, bahwa anak itu merupakan sebuah kertas kosong yang bebas kita tulis, kita coret-coret. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir sudah memiliki kodrat, sudah memiliki kekuatan kodrat, yaitu meskipun kodrat itu masih sama-sama belum terlihat jelas. Nah, di sini sebagai guru atau sebagai pendidik yang menuntut anak atau membantu anak untuk memfasilitasi dengan cara menebalkan garis-garis yang dimiliki anak tersebut, garis samar yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu ibarat pendidik itu ibarat seorang petani. Nah, ketika seorang petani ingin menghasilkan hasil yang banyak, menghasilkan hasil yang maksimal, maka pendidik harus berperilaku atau mencirikan mengikuti seperti seorang petani. Ketika seorang petani akan menanam jagung, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, yaitu dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, memelihara tanaman tersebut, kemudian membasmi ulat serta hama lain yang mengganggu tanaman tersebut. Begitu juga seorang pendidik, kita sebagai pendidik juga harus bisa seperti petani tersebut. Misalkan anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita tinggal mengembangkan kemampuan anak tersebut, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang ahli di bidang angka atau matematika, kemudian ada yang mampu di bidang bahasa atau yang lainnya atau kegiatan olahraga. Nah, itu guru di sini hanya sebagai memfasilitasi anak untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yang dimajukan itu budi pekerti atau akhlaknya. Seperti dalam kurikulum K13 ini yang ditekankan yaitu terlihat pada KI 1, KI 2, serta KI 4. Untuk pengetahuan itu sudah melekat pada anak. Nah, untuk budi pekerti itu terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara cipta, rasa, karsa atau karya serta pekerti atau tenaga. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan berpihak kepada anak ini, pendidikan harus memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan atau merdeka, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, tetapi untuk berhamba kepada anak. Nah, untuk proses kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama student centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada anak. Pembelajaran berpusat kepada anak di sini guru hanya memfasilitasi anak tanpa harus meminta anak ini itu tidak, tapi anak yang mencari sendiri. Misalkan bisa dengan cara berkelompok, pergi keluar mencari informasi di luar di sekeliling rumah, itu juga merupakan sudah student center. Kemudian yang kedua, anak sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk yang ketiga, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Guguri Ingarso Sukulodo Ingmadyo Mangunkarsyo Guguri Handayani. Di sini guru itu ketika di depan atau Ingarso Sukulodo itu memberikan contoh kepada anak didik, misalkan dengan cara berpakaian, itu sudah mencerminkan Ingarso Sukulodo. Kemudian ing madya manungkarsa. Di sini ing madya manungkarsa, guru dapat mendampingi siswa belajar di kelas. Itu sebagai pendamping itu sudah termasuk ing madya manungkarsa. Kemudian yang terakhir yaitu Guguri Handayani, atau ketika guru sudah di belakang siswa itu selalu memberikan dorongan. Dorongan itu dapat berupa motivasi atau mendoakan anak, itu termasuk sebuah dorongan. Nah, untuk refleksi dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan pada masa lampau itu masih bersifat menuntun. Ketika pada saat ini pendidikan itu sudah mulai kolaboratif, reflektif, serta kritis. Nah, untuk yang akan dihadapi di masa depan, yaitu adalah sebuah murid yang seorang murid yang humanis. Di sini murid humanis itu yaitu murid yang penuh dengan kasih sayang, hati yang bersih, serta berperilaku jujur, sehingga anak atau murid itu akan selamat dan bahagia. Ini untuk refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian guru dan murid itu bisa berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, yaitu rasa takjub, rasa kasmaran, spiritual, intelektual, sosial, untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.
Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, itu untuk materi pada modul 1.1. Kemudian akan saya lanjutkan untuk modul 1.2, yaitu berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk eksplorasi konsepnya yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Di sini berkaitan antara stimulus respon, kemudian ada teori kontrol, kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restribusi. Nah, untuk perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol itu ada beberapa contoh untuk memahami dari apa itu stimulus respon, apa itu teori kontrol. Di sini yang pertama, untuk stimulus respon, kita di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini mengubah orang agar sama pandangannya dengan kita. Itu sebuah stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol itu kita akan berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau di stimulus respon itu akan mengubah, sedangkan di teori kontrol itu memahami. Jadi tidak berubah, kita hanya akan memahami dan saling berinteraksinya di situ. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, perilaku buruk itu tetap memiliki sebuah tujuan. Berarti semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan anak itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan terlambat datang ke sekolah, itu alasannya apa? Berarti ada tujuannya. Mungkin karena pertama tidak suka dengan guru yang ngatur di mata pelajaran awal itu, atau bagaimana, kan bisa. Nah, jadi di sini perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian stimulus yang berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi ketika dengan teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa dikontrol orang lain. Itu untuk teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi ketika di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ketika ada stimulus respon ini, kita bujuk anak, tetapi anak tidak mempan, kita akhirnya akan memberi paksaan kepada anak. Tetapi ketika di teori kontrol ini ada terjadinya kolaborasi dan konsensus, sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak anak harus ini, harus itu tidak, tapi dicari jalan tengahnya. Kemudian untuk model berpikirnya yaitu menang atau kalah. Siapa yang berkuasa itu yang menang, yang kalah berarti lemah, seperti itu. Tetapi ketika di teori kontrol semuanya menang, jadi tidak ada yang kalah. Kalau bahasanya itu bisa win-win solution. Nah, selanjutnya untuk menciptakan sebuah budaya positif itu perlu diciptakannya kedisiplinan di sekolah. Kalau kita mengetahui disiplin itu
itu artinya seperti peraturan atau tata aturan. Padahal sebenarnya disiplin dalam bahasa yang sebenarnya yaitu belajar. Disiplin dalam arti yang sebenarnya itu belajar. Berarti disiplin itu kita belajar itu termasuk disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini merupakan kata disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di budaya kita disiplin ini telah berubah yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti peraturan. Itu disiplin kalau di tempat kita yang kita ketahui. Nah, disiplin di sini menghasilkan ketidaknyamanan kepada anak-anak, aturan terkekang, anak-anak terkekang. Kemudian bukan yang dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Misalkan kita membuat peraturan padahal tujuannya mulia, tapi karena anak itu merasa tertekan, akhirnya tujuan itu tidak akan tersampaikan atau tidak akan tercapai. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia hanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang manusia itu melakukan sesuatu itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau malas keluar dari zona nyaman, itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Biasanya orang melakukan sesuatu karena berharap sebuah imbalan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Berarti ini motivasi dari diri sendiri. Yang nomor 1 dan 2 itu motivasi dari luar karena untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, di tempat kita atau di sekolah kita itu tiap kelas memiliki sebuah peraturan atau sebuah aturan. Sebenarnya aturan itu bisa berlaku, bisa tidak kita lakukan. Yang paling penting, yang paling bagus kita lakukan itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan peraturan dengan keyakinan kelas itu sama tetapi berbeda. Untuk peraturan itu anak akan merasa terkekang, tetapi ketika keyakinan kelas itu anak akan merasa nyaman. Misalkan contoh di kelas saya yang saya terapkan itu untuk keyakinan kelasnya. Yang pertama, ketika masuk kelas terlambat, anak harus menunggu selesai dulu dalam berdoa. Jadi ketika berdoa selesai baru anak boleh masuk ke dalam kelas. Terus keyakinan yang berikutnya yaitu di dalam kelas itu anak tidak boleh lepas sepatu. Nah, di situ anak yang tadinya setelah bermain istirahat biasanya lepas sepatu, lumayan sekarang sudah sedikit berkurang, paling hanya masih ada 1-2 dan itu selalu diingatkan oleh teman-temannya. Itu bukan sebuah peraturan tapi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan yang berikutnya yaitu terjadinya timbal balik antara guru serta peserta didik. Jadi ketika guru yang terlambat, guru pun juga harus melaksanakan keyakinan tersebut. Guru juga tidak boleh misalkan melepas sepatu di dalam kelas. Jadi itu saling ada timbal balik. Kemudian setelah terjadinya adanya keyakinan kelas, maka akan terciptanya sebuah lingkungan yang positif di dalam kelas. Ketika setiap kelas sudah melakukan, maka budaya positif di sekolah itu akan terlaksana. Jadi setiap kelas mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, tapi nanti ketika
sampai di lingkungan, itu akan menciptakan sebuah budaya yang positif. Nah, ini mengapa kita harus melaksanakan keyakinan kelas itu? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dari siswa tersebut, mengembalikan anak atau siswa ke nilai-nilai keyakinan, kemudian menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu biasanya ditulis oleh siswa, dilaksanakan oleh siswa. Jadi mereka tidak akan merasa tertekan atau terbebani. Mereka tidak menganggap sebuah aturan, tetapi sebuah kesepakatan atau kebersamaan untuk teman-temannya. Kemudian kenapa kita tidak melakukan hukuman? Hukuman itu akan menyebabkan anak bukan jerah, tetapi anak akan malah semakin menjadi-jadi. Biasanya seperti itu. Karena hari ini dihukum, besok hari hukumnya juga sama seperti itu. Nah, kita jangan tidak melakukan hukuman, tetapi memberikan stimulus responnya, yaitu tadi melalui teori kontrol tersebut. Nah, di sini ada beberapa sebenarnya ini tadi ya berupa tanya jawab. Yang pertama, ketika peraturan itu yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalkan anak meminjam buku, nah di situ keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju yaitu berkaitan dengan tanggung jawab anak. Berarti tanggung jawabnya mana untuk peminjam buku, berarti buku harus dikembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di situ yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan yang diharapkan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebuah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini kembali ke keyakinan kelasnya. Biasanya di kelas itu mempunyai keyakinan, yaitu mempunyai komitmen untuk misalkan datang lebih awal atau komitmen yang lainnya. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Di sini komitmen atau keyakinan kelas yang diharapkan yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di situ keyakinan kelas yang diharapkan yaitu menghormati orang lain serta kesabaran. Kemudian menggunakan masker, keyakinan yang diharapkan yaitu keselamatan serta kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Dan perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan yang harus terjadi. Kalau hukuman biasanya menyakitkan. Tapi ketika sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Sanksi itu tidak berupa tidak harus menyakitkan. Kadang menyanyi itu juga sebuah sanksi. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, nah, sanksinya jangan hukum tapi diberikan sanksi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit. Sakitnya itu baik fisik maupun hati. Ya, ini dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ketika sanksi itu anak hanya akan merasa tidak nyaman, dan itu dalam jangka waktu yang pendek. Anak akan membenci kedisiplinan. Ketika ada hukuman, anak malah akan membenci. Tetapi ketika ada sanksi, anak akan memberikan
akan menghargai disiplin itu. Hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan sanksi itu merupakan stimulus atau tanggapan. Nah, hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan sanksi itu mendorong anak agar mudah atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hukuman itu menyebabkan konsep diri menjadi buruk. Kemudian ketika diberikan sanksi, itu konsep diri anak akan lebih baik lagi, akan meningkat. Nah, anak akan menyembunyikan kesalahan. Ketika ada hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahan. Misalkan anak datang terlambat, kadang malah tidak masuk ke kelas sekalian. Tetapi ketika adanya sanksi, anak akan belajar mematuhi sebuah peraturan. Hukuman itu akan menyebabkan anak merasa marah, merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan, serta merasa tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi ketika adanya sanksi, dengan menggunakan sanksi ini, anak akan kehilangan hak untuk sementara, hanya dibuat tidak nyaman, serta akan diasingkan untuk sementara. Berarti ini waktunya hanya jangka pendek. Beda dengan hukuman. Anak ketika dihukum, oh anak ini nakal, nah itu berarti sudah merasa terhukum, dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan merasa bersalah juga. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Manusia itu agar bisa survive atau untuk hidup itu membutuhkan 4 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kasih sayang, cinta kasih atau diterima di sekeliling kita. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian setelah kita diterima orang lain di sekeliling kita, diberikan kasih sayang, kita akan merasa senang atau memiliki kesenangan. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan, free atau kebebasan. Jadi seorang untuk hidup itu membutuhkan kebebasan, tidak tertekan. Kemudian yang terakhir membutuhkan penguasaan. Dia bisa menguasai lingkungan, bisa menguasai diri sendiri, serta orang lain. Itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Nanti pada posisi mana kita ini sebagai seorang guru itu pada posisi yang mana? Yang pertama, penghukum, yaitu biasanya guru melakukan hukuman atau menggunakan hukuman secara fisik maupun non fisik atau secara verbal. Tetapi sekarang ini sepertinya untuk penggunaan penghukum ini sudah tidak jalan, karena sudah dilindungi oleh undang-undang dan guru tidak boleh melakukan atau memberikan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini guru itu hanya akan membuat orang lain atau anak itu merasa tidak nyaman. Misalkan di dalam kelas karena anak itu ramai sendiri, didiamkan saja, tidak usah ditanya, dilewati saja. Itu kan sudah memberikan merasa kok orang ditakoni. Nah itu berarti dia akan merasa bersalah. Kemudian ketika anak juga menggunakan bahasa yang lembut dengan nada yang halus, itu membuat orang merasa bersalah. Misalkan anak tidak sama gurunya enggak menggunakan bahasa Bobo misalkan. Nah kita harusnya menggunakan bahasa yang lebih tinggi lagi, menggunakan pronomen. Maka otomatis akan bingung atau
merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru itu di posisi sebagai teman, yaitu tidak akan menyakiti murid ya, dan berupaya mengontrol melalui persuasi. Berarti diajak duduk bareng, ngobrol, cerita, itu guru sebagai teman. Bisa teman curhat, misalkan sebagai untuk curhat. Kemudian guru itu sebagai monitor atau pemantau. Di sini pemantau itu mengawasi, kemudian bertanggung jawab atas perilaku orang-orang. Nanti di sini anak yang dihadapi atau yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Berarti ini guru yang benar-benar guru saklek, kemudian mengandalkan perhitungan, catatan, dan yang data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin ketika di SD itu tidak ada guru BK, jadi tidak ada untuk poin ya, untuk pemberian poin kepada anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Tapi ketika di SMP, SMA itu ada. Jadi anak dalam 1 tahun itu dapat poin berapa. Nah, poinnya itu bukan poin kebaikan, tetapi biasanya poin yang minus. Kemudian yang kelima, guru itu sebagai manajer, yaitu memposisikan diri sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Jadi guru menjadi mentornya untuk anak-anak. Kemudian guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak memberikan solusi, tetapi mendorong atau memberikan stimulusnya agar anak itu bisa mencari solusi atau mencari hasil atau solusi dari sebuah permasalahan itu. Kemudian guru itu membimbing murid untuk dapat melakukan dan dapat mengatur diri sendiri. Ini 5 posisi teori kontrol. Mungkin kita hanya dapat merefleksikan diri saja, kita pada posisi yang mana. Kemudian untuk berikutnya, setelah 5 posisi kontrol, yaitu ada restitusi, atau ini materi yang terakhir untuk hari ini. Ini restitusi. Biasanya yang akan kita pelajari yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah menciptakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki sebuah kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, yaitu restitusi itu bukan sebuah untuk menembus sebuah kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua itu memperbaiki sebuah hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian yang keempat yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi berkaca pada diri sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan anak datang terlambat ke sekolah, berarti kenapa kok anak itu bisa terlambat? Nah, kita harus mencari dasarnya. Ternyata semalam mengerjakan tugasnya sampai malam, jadi paginya kesiangan. Nah, itu sebuah untuk di situ untuk mendasari sebuah tindakan yang dilakukan anak itu salah, tetapi kita harus ambil ke belakang dulu, anak itu sebelumnya melakukan apa. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu restitusi diri bukan melalui orang lain tetapi melalui diri sendiri. Kita merefleksikan diri
mungkin berkaca pada diri sendiri, apa yang kita lakukan, apa kesalahan kita itu yang terbaik, seperti itu. Nah, restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Tindakan di sini berupa hukuman atau yang lainnya, itu di sini berarti hanya fokus pada membentukkan sebuah karakter. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi guru itu memberikan solusi. Kemudian yang ke-9 yaitu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah anak melakukan sebuah kesalahan, anak itu biasanya akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, di sini tugas guru yang berikutnya yaitu mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya, yaitu dengan cara yang tadi ke-9 itu, yang ke-8 yaitu fokus pada solusinya apa, kemudian bisa dijabarkan dengan teman-temannya. Nah, ini untuk segitiga restitusi ada 3 hal. Kalau namanya segitiga berarti ada 3. Di sini yang pertama itu segitiga restitusi itu sebuah pertanyaan atau tanya jawab dengan biasanya antara pelaku dengan mentor atau dengan gurunya. Yang pertama itu berkaitan dengan menanyakan keyakinannya. Misalkan keyakinan kita di kelas ini apa? Oh, datang tidak boleh melebihi pukul ini. Nah, di sini nilai-nilai yang disepakati. Berarti anak datang ke sekolah ternyata melebihi dari yang ditemukan oleh teman-temannya dalam satu kelas. Terus ini juga sebuah pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini juga sebuah menanyakan sebuah keyakinan. Cita-citanya jadi, misalkan jadi presiden, jadi guru, jadi dokter. Nah, perilakunya harus bagaimana? Nanti ada urutan seperti itu. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, untuk yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Di sini tugas dari menstabilkan identitas ini agar anak itu tidak merasa bersalah, tetapi merasa mempunyai tanggung jawab untuk melakukan yang lebih baik lagi. Di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Misalkan anak melakukan kesalahan, kamu bukan orang pertama, bukan satu-satunya. Jadi jangan berkecil hati. Seperti itu salah satu untuk menstabilkan identitas. Kemudian bisa menggunakan kata-kata yang lain. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ini untuk agar anak tidak merasa minder, tidak merasa terbebani karena sebuah kesalahan itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Dari tindakan anak yang salah tersebut kita validasi. Nah, validasinya dengan apa? Dengan menanyakan secara detail kenapa. Misalkan di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, alasannya apa? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Ternyata tadi pagi sebelum berangkat pas di jalan membantu orang yang jatuh. Nah, itu kan sebuah budaya positif anak, tetapi mengganggu budaya positif di kelas. Jadi itu sebuah kebajikan yang tidak terlihat di dalam kelas. Maka kita bisa untuk mengembalikan anak ke dalam kelompoknya itu bisa menggunakan itu dengan stimulus yang ada, karena anak ini telah membantu orang lain, seperti itu. Atau bisa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini mungkin kalau yang berkaitan dengan ini mungkin ada anak yang panjang tangan, ya. Nah, ini bisa dengan cara seperti itu. Nah,
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab akan saya langsung jawab. Tetapi kalau tidak bisa jawab nanti akan saya simpan, saya sampaikan, saya pelajari lagi. Monggo. Mencoba menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hariri. Kalau tidak salah pendengaran kami ini banyak hal yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, khususnya adalah menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang tentunya kita harus saling asah asuh kepada anak sehingga filosofi Ki Hajar Dewantara ini diterapkan di kelas kita masing-masing. Yang menarik bagi kami ini adanya penghilangan hukuman, tetapi kita cukup memberikan sanksi kepada yang berbuat salah. Nah ini contoh konkretnya, ini kami mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, ini adanya budaya positif tadi. Kita mengadakan keyakinan kelas sebagai hasil kesepakatan. Dan tentunya keyakinan kelas ini tidak hanya kelas 6 saja yang membuat, tetapi juga diikuti kelas-kelas lain sehingga pendidikan karakter ini bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Itu yang menjadi tanggapan kami, dan untuk yang memerlukan penjelasan kami mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah Bu Budi Setiawati. Untuk yang berkaitan dengan stimulus respon atau yang berkaitan dengan hukuman, penghilangan hukuman atau dengan memberikan stimulus atau memberikan sanksi kepada anak, sebenarnya kita di kelas kita sendiri kadang sudah melakukan, tapi hanya kita tidak sadar. Hal yang paling kecil, misalkan ketika jam pulang sekolah, ada salah satu anak di dalam kelas dari pagi sampai siang orang sendiri. Nah, kita tidak perlu memberikan hukuman kepada anak tersebut, tapi kita hanya nanti di akhir pembelajaran kita bisa menyampaikan, silahkan bisa dipanggil anaknya untuk memimpin doa. Itu sebuah stimulus respon juga, bukan sebuah hukuman. Itu hanya memberikan sanksi kepada anak. Jadi anak tidak akan merasa terbebani ketika pulangnya agak belakangan, karena anak dari tadi ramai terus, itu akan menurunkan mental anak. Karena apa? Dia akan di kelas sendirian. Nah itu contoh simpel saja, itu sebenarnya itu sudah merupakan sebuah bukan pemberian hukuman, tapi sebuah pemberian sanksi. Kalau hukuman itu berupa fisik atau suara, melalui suara verbal. Tetapi ketika kita memberikan sanksi kepada anak, mas, ayo maju ke depan, mimpin doa, dia tidak merasa bersalah, nggak merasa kalau dia yang dari tadi ramai. Ternyata setelah dia mimpin doa baru bisa dikasihkan, oh tadi hari ini dari tadi ramai terus, jadi disuruh maju untuk memimpin doa. Itu bisa contoh yang paling simpel. Kemudian untuk yang keyakinan kelas, di situ tiap kelas itu bebas memiliki atau melakukan sebuah keyakinan, tergantung dari kesepakatan di dalam kelas tersebut. Misalkan si kelas 6 keyakinannya seperti ini, misalkan kelas 6 silahkan makan di dalam kelas, mau belajar sambil makan silahkan.
belajar sambil tiduran silakan. Beda, misalkan beda dengan kelas 1, anak belajar sambil makan ya hancur gitu. Nah itu, jadi di situ keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi, kondisi. Jadi tidak setiap kelas itu memiliki keyakinan yang sama. Kalau kemarin ini di keyakinan kelas di kelas saya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan untuk ketika terlambat datang itu harus ketika sudah mulai berdoa atau membaca Asmaul Husna, maka anak dia harus menunggu di luar sampai kegiatan doa atau Asmaul Husna itu selesai. Kemudian keyakinan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kegiatan makan dan minum di dalam kelas. Nah, anak-anak itu di tiap pembelajaran itu mau minum silahkan, bebas mau minum silahkan. Yang nggak boleh itu menurut permen. Di tempat saya itu gitu. Dan kalau makan itu harus bisa istirahat, itu juga keyakinan, dan itu mereka dari anak-anak sendiri yang menyampaikan. Kemudian untuk ke toilet, ini mereka juga membuat sebuah keyakinan sendiri. Ke toilet ada yang usul satu biasanya kan rombongan ya bareng-bareng. Nah di sini kenapa kok? Saya tanya kenapa kok ke toilet rombongan? Ternyata mereka takut. Takut ke toilet sendirian. Oke lah, keyakinan kita kalau ke toilet berapa anak? Nah, 2 anak. Jadi dan sampai saat ini juga mereka melakukan itu ketika mau ke toilet juga 2 anak. Kemudian keyakinan yang berikutnya. Nah biasanya anak itu ketika sholat duha, kadang saya baru keluar, anak itu sudah kembali lagi ke kelas. Kalau saya baru keluar dari kelas, baru mau ke sana, anak sudah kembali lagi. Ternyata setelah ditelisik dan ini, ternyata apa? Ada anak yang mau sholat itu wudunya asal-asalan. Nah itu keyakinan kita apa? Nah, mari kita wudunya yang benar. Jadi ketika mau sholat harus wudu dulu, dan setelah sholat duha itu juga anak-anak membaca doa. Jadi paling tidak kalau dihitung berapa menit untuk wudunya, kita hitung 1 menit. Untuk sholatnya kalau 2 rakaat itu misalkan 5 menit, dan untuk doanya itu 5 menit, berarti membutuhkan sekitar 11 menit. Nah 11 menit itu kan anak saya sampai sana anak kadang harus selesai wudhu. Jadi itu sebuah kayaknya anak yang juga lumayan tertib, menjadi ketertiban juga. Kemudian keyakinan kelas yang lain yaitu ketika ada tugas, baik itu di sekolah individu maupun kelompok, itu anak dia tidak akan ketika ditunggu guru, mereka tidak akan mengganggu teman lainnya, akan usil, itu enggak. Tapi anak akan bekerja sesuai dengan kelompoknya atau sesuai dengan tugasnya. Kemudian keyakinan kelas di kelas saya yang lainnya yaitu berkaitan dengan pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam. Untuk pinjam meminjam itu ketika meminjam di teman itu biasanya mengembalikannya kan dilempar. Ini ada yang akan melemparkan. Itu pinjamnya, harus juga mengembalikannya secara halus. Kemudian untuk yang lainnya itu banyak yang tidak tertulis keyakinan kelasnya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Monggo. Sudah menjadi gambaran ibu-ibu yang lain untuk menyusun keyakinan kelasnya. Yang penting keyakinan kelas itu tidak bertolak belakang dengan peraturan sekolah. Seperti itu. Sudah cukup? Mungkin ada yang lain? Masih ada lagi? Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menerima pemaparan materi dari saya berkaitan dengan tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu menyampaikan atau sosialisasi tentang
pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif.